Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik santri dan santriwati yang saya banggakan, hari ini Ustaznya mau menjelaskan tentang KD transformasi. Yang pertama kan sudah kemarin tentang refleksi, pencerminan. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu translasi. Terus insya Allah minggu depan kita masuk pada rotasi, minggu depannya lagi dilatasi. Jadi kita sekarang masuk materi kedua, translasi. Baik, apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran. Tujuan yang kita pelajari pada translasi yaitu yang pertama, menjelaskan hasil translasi sebuah titik dan sebuah bangun. Yang kedua, menentukan koordinat hasil translasi suatu bangun datar menggunakan gambar atau rumus. Ya, ada dua yang kita pelajari hari ini ya. Ada tujuannya, ada dua. Yang berikut, apa itu translasi? Apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran, adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dari suatu titik, dari suatu posisi ke posisi lain. Baik, untuk rumus transformasi pergeseran atau translasi, rumusnya seperti ini ya. Titik P X, Y ditranslasikan A, B, artinya berapa langkah ke kiri atau ke kanan. Ini tergantung gambar, tergantung soal. B juga ke atas atau ke bawah. Ini B adalah bergeser ada pada sumbu Y, sedangkan A yang bergeser pada sumbu X. Kalau sumbu X itu kan ada seperti ini. Sebentar ya. Jadi untuk menggambar sebuah transformasi harus ada sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Jadi jika dia bergeser ke arah kanan, berarti nilainya positif. Dia jika bergeser ke kiri, nilainya negatif. Itu nilai A. Nah, itu berarti pada sumbu X. Kemudian nilai B. Nilai B berarti dia ke kanan, ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas dia positif. Kalau bergeser ke bawah dia negatif. Bisa paham ini? Nah, ini rumusnya seperti ini. Titik P X, Y ditranslasikan sebanyak A, B. P aksennya sama dengan X, nilai X ini ditambah dengan nilai ini, nilai A. A kan bisa diganti dengan angka berapa saja, misal 1. Berarti di sini misal 2, berarti P aksennya berarti 2 tambah 1. Ini X tambah A, koma. Y tambah B. Y tambah B. Nilai B misal di sini 2. Berarti misal di sini Y 3, berarti 3 tambah 2. Berarti itu hasilnya. Untuk A adalah pergeseran sumbu X. Kan saya sudah bilang tadi. A adalah pergeseran sumbu X yang ke kanan atau ke kiri. Jika positif maka bergeser ke kanan. Jika negatif maka bergeser ke kiri. B adalah suatu pergeseran sumbu Y. Sumbu Y jika positif maka dia bergeser ke atas. Jika negatif bergeser ke bawah. Contoh soal ya.
Contoh soal. Tentukan koordinat bayangan dari segitiga berikut setelah ditranslasi sebesar 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Jadi 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Saya sudah bilang tadi kalau ke kanan berarti dia positif. Terus kalau ke bawah berarti negatif. Berarti nilai A. Berarti nilai A 4, D karena dia ke bawah berarti negatif 3. Baik, lihat contoh gambar berikut. Gambar berikut, segitiga yang berwarna merah adalah gambar asli. Ditranslasikan 4 satuan ke kanan. Berarti 4 satuan ke kanan. Kita lihat titik A dulu ya. Ini titik A. Jadi dia translasi ke kanan sebanyak 4 satuan. Bagaimana cara menghitung 4 satuan ke kanan? Tinggal kita hitung dari titik A. 1, 2, 3, 4. Titik A sini kan 4. 4 ke kanan, ke bawah 3. 1, 2, 3. Maka titik A aksennya pada 1,-2. Sedangkan di sini titik A titik semulanya kan dia di men 3,1. Karena dia bergeser ke kanan sebanyak 4 satuan ke kanan berarti positif. Saya hitung dari sini ya, saya ulangi ya. 1, 2, 3, 4. Ke bawah dia sebanyak 3, berarti dia menurun. 1, 2, 3. Bisa paham ini? Terus titik B. Titik B ya. 4 satuan ke kanan, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Terus ke bawah 3 satuan, 1, 2, 3. Titik B aksen jadi 3,1. Itu cara menghitung kalau sudah di gambar seperti ini. Nanti sebentar saya kasih contoh cara menghitung pakai rumus. Ini cara menghitung pakai buku streaming. Makanya kalau menggambar pakai buku streaming biar hitungannya tepat. Kotak-kotaknya juga simetris. Kemudian berikut titik C. Kita lihat titik C ya. Titik C 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Terus ke bawah 3 satuan. 1, 2, 3. Pas toh 2,4. Oke, bisa paham cara menghitung pakai manual atau pakai gambar. Sebentar saya kasih contoh bagaimana cara pakai rumus. Baik, contoh soal berikut. Tentukan translasi yang menggerakkan bangun datar warna biru menjadi bangun datar warna merah. Jadi disuruh hitung nilai A dan nilai B. Ya. Berarti ditanya nilai A dan nilai B berapa. Tentukan translasi yang menggerakkan bangun datar berwarna biru menjadi bangun datar berwarna merah. Nah, ini soalnya. Titik B 3, men 3,1. Titik Q men 4, men 1. Titik R men 4,2. Titik S, ini adalah titik S ya. Titik S, ini adalah S, men 1,0. Kemudian dia ditranslasikan sebanyak berapa ke kanan, berapa langkah ke kanan. Karena ini ke atas gambarnya berarti positif 22, karena dia ke atas gambarnya kan. Kalau dilihat dari gambar sudah naik ke atas berarti dia positif 22 ke kanan.
berapa langkah, ke atas berapa langkah, berapa satuan. Maksudnya ini kan kotak-kotak ini satuan. Kalau kita hitung secara manual, tinggal secara gambar, tinggal gampang. Kita lihat titik P, tinggal hitung berapa langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita dapat nilai A5. Berapa langkah ke atas? 1, 2. Berarti A5, B2. Bagaimana pakai rumus? Nah, saya jelaskan dulu pakai rumus. Baik, saya jelaskan bagaimana pakai rumus. Kan diketahui kan yang ditanya hanya translasi nilai A dan B. Di translasi berapa langkah? Berarti 5 langkah ke kanan, 2 langkah ke atas. Kalau pakai menggunakan gambar. Bagaimana kalau pakai rumus? Nah, pakai rumus seperti ini. Kita lihat, ambil saja satu titik ya. Titik P. Titik P berada pada min 3,1. Titik P berada pada min 3,1. Diketahui titik P min 3,1. Kemudian ini kan sama dengan X, Y. Kemudian translasi ke A, B. Sebanyak A, B. Kemudian P aksennya adalah berapa? Tidak tahu. Kita pakai rumus P aksennya kan di sini sama dengan X tambah A, Y tambah B. Y tambah B. Baik, kita pakai rumus yang ini. Berapa nilai X? Untuk nilai X tambah A, X tambah A. Berapa X tambah A? Di sini titik P aksennya diketahui 2,3. Titik P aksennya 2,3. Berarti sama dengan rumusnya kan ini X tambah A. A tidak tahu berapa. Sedangkan bayangannya dapat 2. Bayangannya didapat 2. Jadi X tambah A sama dengan 2. X tambah A sama dengan 2. Nilai X kita masukkan. Nilai X sama dengan min 3. Tambah A sama dengan 2. A sama dengan 2. Karena ini pindah ruas ke kanan jadi plus, jadi tambah. Kalau dia positif jadi negatif. Karena dia pindah ruas ke kanan. Karena ini negatif berarti berubah tanda jadi positif. Jadi tambah 3. Di A sama dengan 5. Benar tidak ini? Sama ya, A5. Kalau cara menghitung gambar cepat. Kalau menghitung rumus seperti ini ya. X tambah A sama dengan 2. Karena bayangannya di situ disama dengan X-nya sama dengan 2. Kemudian kita mencari nilai B. Berarti B sama dengan Y tambah B sama dengan 3. Kita lihat sini ya. Y tambah B sama dengan 3. B sama dengan 3. Nilai Y. Kita masukkan dulu nilai Y berapa di sini? 1. 1. Berarti B sama dengan 3. Karena ini positif 1 pindah ruas jadi kurang 1. Berarti B sama dengan 2. Saya paham? Saya ulangi ya. Kalau untuk mencari nilai B, berarti kita masukkan nilai Y. Berarti nilai Y. Berarti Y tambah B. Y tambah B. Di X. Y-nya berapa di sini? Y dapat 1. Sedangkan bayangannya 3. Jadi Y tambah B sama dengan 3. Berapa B? B didapat adalah 2. Y tambah B sama dengan 3. Y diketahui 1. Berarti kasih masuk nilai 1 di sini. Tambah B sama dengan 3. 1 pindah ruas. Berubah tanda jadi kurang. 3 kurang 1 ya 2.
Contoh soal berikut, titik M pada -1,3 ditranslasi dengan nilai A adalah -3, M, -3 dan sebesar -3 dan M. Berarti nilai B belum tahu berapa. Kemudian dilanjutkan dengan R, men M. R, men M. N, men M. Kemudian dilanjutkan dengan translasi nilai A adalah N, B sama dengan min 4. Jika bayangannya adalah M aksen 5,4, maka nilai M dan N adalah, jadi kalau menjelaskan pakai rumus seperti ini ya, kita jabarkan dulu. Baik, soal tadi kita bahas di sini ya, berarti titik M diketahui tadi titik M min 1,3. Kemudian ditranslasi min 3 satuan berarti X nya negatif, berarti dia ke kiri. Karena dia negatif berarti dia ke kiri. Kemudian M satuan berarti nilai B nya tidak tahu berapa, M. Kemudian ditranslasi lagi ke nilai N, A adalah N satuan, B adalah 4. Berarti tidak tahu ke atas atau ke bawah karena tergantung hasil dari N dan M. Kalau ini tidak tahu ke bawah atau ke atas, ini tidak tahu ke kiri atau ke kanan karena dia masih N. Kemudian ini 4 satuan, berarti ini ke atas. Kalau ini jelas berarti ini ke kiri, X nya negatif jadi ke kiri. Berapa tentukan nilai M dan N? Sedangkan bayangannya diketahui bayangannya 5,4. Jadi kita cari nilai M dan N. Baik, sekarang kita mencari nilai M dulu ya. Untuk mencari nilai M, kan rumusnya kan X tambah A. Ini kan A nya min 3, tinggal kita kasih masuk X. X ini kan 1 min 1 tambah min 3 berarti sama dengan kurangnya. Tambah min 3 berarti min 3 tambah N sama dengan bayangannya berapa? 5 bayangannya 5X. Ini X di aksen ya, ini Y aksen, berarti ini X Y. Jadi bayangannya sama dengan 5. Jadi min 1 dari X yang ini, min 3 adalah nilai A, di min 1 tambah min 3, langsung saya taruh ya, min 3 tambah N tidak tahu berapa sama dengan bayangannya 5. Nah, kita masuk di sini. Min 1 kurang 3, min to berarti min 4 tambah N sama dengan 5. Jadi N adalah 5 tetap, karena ini negatif 4, pindah ruas ke kanan berubah tanda jadi positif 4. Jadi N sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9. Berarti nilai N 9. Berarti kalau N 9 berarti dia positif, berarti dia ke kanan. Karena nilai N atau nilai A sama dengan 9, jadi dia ke kanan. Terus kita menentukan nilai M. Jadi jika nilai M di M berarti kita tambahnya ini 3 tambah M, 3 tambah M tambah 4 tambah M tambah 4 sama dengan 4. Kemudian kita selesaikan yang ini. 3 tambah 4 berapa? 3 tambah 4 7 tambah M sama dengan 4.
ini bergeser, soalnya ini bergeser min 4 ya, berarti ini min 4, berarti ini ke bawah min 4, berarti ini soalnya kurang 4. Maaf ya, tadi n karena di soal di sini n min 4, jadi n min 4 berarti jadi sini 3 tambah m kurang 4, jadi ini sama dengan 3 kurang 4 sama dengan min 1, toh 1 tambah m sama dengan 4, min 1 pindah ruas berubah tanda jadi positif, berarti m sama dengan 5, berarti m adalah 5. M 5 berarti positif, berarti dia ke atas. Bisa paham, berarti di sini M sama dengan 5. Karena yang ditanya cuma nilai M dan N. Oke, sampai di sini contoh soal yang saya berikan. Insya Allah lanjut minggu depan dengan materi rotasi perputaran. Jika ada pertanyaan silakan di japri lewat WA, bisa lewat komentar juga bisa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.